Halo guys, apa kabar? Gua harap lo lagi dalam kondisi yang baik. Kali ini, gua pengen ngobrol tentang sesuatu yang mungkin pernah lo alamin, tapi jarang banget kita bahas dengan terbuka. Kesepian. Yap, kesepian. Dua suku kata yang sering bikin kita ngeres, ngeram, atau bahkan langsung pengen skip topiknya. Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau gua bilang bahwa kesepian itu sebenarnya adalah guru terbaik dalam hidup kita? Guru yang gak kita undang, gak kita harapkan, tapi sering bawa pelajaran yang dalam banget. Yuk kita selami bareng-bareng. Pertama-tama, gue mau klarifikasi. Kesepian itu beda dengan sendiri. Lo bisa sendiri di kamar sambil rebahan, tapi hati lo tenang, bahkan happy. Nah, kesepian itu lebih ke perasaan terpisah, gak nyambung, atau merasa sendiri bahkan di tengah keramaian. Pernah nggak lo lagi di acara yang rame, semua orang pada tertawa, tapi lo malah merasa kayak ada tembok kaca yang nutupin lo dari mereka? Itu dia salah satu bentuk kesepian. Dan siapa sih yang nggak pernah ngerasain ini? Menurut riset dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, kesepian udah jadi fenomena global. Bahkan sebelum pandemi aja, banyak negara melaporkan peningkatan angka kesepian. Di Inggris misalnya, pemerintah sampai punya menteri urusan kesepian buat nanganin isu ini. Kenapa? Karena kesepian gak cuma bikin perasaan sedih, tapi juga berdampak serius pada kesehatan mental dan fisik. Studi dari University of Harvard nyebutin bahwa kesepian kronis bisa ningkatin risiko penyakit jantung, depresi, dan menurunnya sistem imun. Tapi di balik semua dampak negatif itu, ada sisi lain yang sering kita lewatkan. Kesepian bisa jadi momentum untuk bertemu dengan diri sendiri. Iya, diri lo yang sebenarnya. Gue inget banget, dulu pernah ada masa di mana gue merasa sangat terisolasi. Waktu itu, gue baru pindah kota buat kerja. Lingkungan baru, teman-teman yang belum kenal dekat, dan rutinitas yang monoton. Gue kira dengan punya kesibukan, gue bakal baik-baik aja. Ternyata di akhir minggu, ketika nggak ada kerjaan, rasa kosong itu datang. Gua scroll media sosial, lihat orang-orang pada happy dengan grup pertemanannya, dan gua makin merasa tertinggal. Awalnya gua melawan. Gua coba ikut berbagai acara, nyari teman di aplikasi kencan, sampai maksain diri buat hangout padahal lagi nggak mood. Tapi semakin gua hindari, rasa kesepian itu malah makin kuat. Sampai akhirnya gua nyerah. Gua bilang ke diri gua sendiri, udah, diterima aja, gua sepi, dan nggak apa-apa. Dan di titik itulah, sesuatu berubah. Ketika gua berhenti lari, gua mulai bisa duduk dengan perasaan gua. Gua nanya, sebenarnya kenapa sih gua takut banget sama kesepian? Ternyata jawabannya nggak sederhana. Ada rasa takut nggak diakui, takut nggak dicintai, takut nggak cukup berarti. Kesepian jadi cermin yang nuduhin bagian-bagian diri yang rapuh, yang selama ini kita tutupin dengan kesibukan atau hubungan superficial. Di saat-saat sepi itu, gue mulai melakukan hal-hal yang sebelumnya nggak pernah gue lakonin. Nulis jurnal, baca buku yang berat, jalan-jalan sendiri ke taman, bahkan cuma duduk di balkon sambil ngopi dan ngedengerin suara angin. Perlahan, gue belajar mengenali pola pikir gue, emosi gue, dan apa yang sebenarnya gue butuhin. Kesepian jadi ruang di mana gue akhirnya bisa berdialog jujur sama diri sendiri. Nah, ini yang menarik. Menurut psikolog eksistensial seperti Irvin Yalom, kesepian itu ada dua jenis. Kesepian interpersonal, kesepian karena nggak punya hubungan dengan orang lain, dan kesepian eksistensial, kesepian karena menyadari bahwa pada akhirnya kita lahir dan mati sendiri sebagai individu. Jenis kedua ini sebenarnya adalah bagian manusia. Nggak peduli seberapa dekat kita dengan orang lain, tetap ada jarak antara kesadaran kita dengan kesadaran orang lain. Dan menyadari hal ini, daripada ditakuti, bisa bikin kita lebih menghargai keunikan hidup kita sendiri. Bahkan dalam budaya tertentu, kesepian sengaja dicari sebagai jalan untuk tumbuh. Para biksu Zen misalnya, melakukan meditasi panjang dalam kesendirian untuk mencapai pencerahan. Atau para seniman dan penulis yang sering menarik diri dari keramaian buat menciptakan karya yang dalam. Frida Kahlo, pelukis legendaris itu, banyak menghasilkan masterpiece justru saat dia terbaring di tempat tidur, sendirian, setelah kecelakaan. Kesepian memberinya ruang buat menggali ekspresi diri yang paling otentik. Tapi gua nggak bilang lo harus manasin kesepian atau ngejomblo selamanya. Bukan itu intinya. Yang gua tekankan adalah, ketika kesepian datang, dan dia pasti datang, coba lo tanya, apa yang bisa dia ajarkan sama gua? Mungkin dia mengajarkan lo untuk lebih mandiri. Mungkin dia mengajarkan lo untuk lebih berempati ke orang lain yang juga merasa kesepian.
Mungkin dia mengajarkan lo untuk menghargai momen-momen kecil yang selama ini lo lewatin. Atau mungkin yang paling dalam, dia mengajarkan lo untuk mencintai diri lo sendiri tanpa perlu validasi dari luar. Gua tahu, ini nggak gampang. Otak kita secara biologis emang didesain buat terkoneksi dengan orang lain. Riset neuroscience menunjukkan bahwa rasa kesepian bisa mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Jadi wajar kalau kita ngelakuin apa aja buat ngehindarinya. Tapi dengan memahami bahwa kesepian juga punya nilai, kita bisa mengubah respons kita. Alih-alih langsung ngisi kesepian dengan distraksi, nge-scroll media sosial berjam-jam, binge watching, atau belanja online, coba bertahan sebentar. Tarik nafas, tanya, apa yang sebenarnya gua rasain sekarang? Dan dari sana, lo mungkin nemuin kreativitas yang selama ini terpendam atau ide yang gak pernah kepikiran sebelumnya. Lo juga bisa gunain waktu kesepian buat hal-hal yang meaningful, misalnya belajar skill baru, volunteering secara online, atau bahkan cuma merenungkan tujuan hidup lo. Banyak orang yang justru nemuin passion mereka di saat-saat sepi ketika nggak ada suara lain yang menginterupsi. Kesimpulan? Guys, kesepian emang nggak nyaman. Dia guru yang nggak kita undang, datangnya sering di luar rencana, dan kadang bawa perasaan yang berat. Tapi seperti guru yang baik, dia punya pelajaran berharga buat kita. Tentang jati diri, tentang kepekaan, tentang arti koneksi yang sebenarnya. Kita hidup di dunia yang sibuk dan noisy, di mana kesendirian sering dianggap sebagai kegagalan. Padahal, dalam keheningan dan kesepian, kita justru bisa dengar suara hati kita dengan lebih jelas. Kita belajar bahwa kita nggak harus bergantung sepenuhnya pada orang lain buat merasa cukup. Kita belajar bahwa dalam kesendirian ada kekuatan. Jadi lain kali kesepian ngetok pintu, meski lo nggak ngundang, coba lo sambut dengan curiosity. Tanya, apa yang mau dia ajarkan ke gua? Karena bisa jadi di balik rasa sepi yang bikin gak nyaman, ada versi diri lo yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih otentik sedang menunggu buat ditemuin. Sampai sini dulu obrolan kita. Gua harap lo bisa mengambil sesuatu yang berguna. Ingat, lo gak sendirian dalam rasa kesepian itu. Tapi justru di sana, lo bisa nemuin diri lo yang sebenarnya. Keep growing guys!